wave-nya ketutup ya. Habis hero-nya berarti. Benar dong. Tapi kali ini kita akan menyaksikan di mana second pick masih berada di tangan dari RRQ walaupun sudah pecah 100% yang gak masalah buat mereka. Gak masalah, mereka akan tetap gas terus. Masalah. Dan sekarang dengan adanya jauh head Matilda, Fanny Chuzin ya yang akan tetap menjadi prioritas dari kedua belah tim. Tinggal kita lihat apakah ini akan menuju ke arah junglernya dulu Joy atau sekarang Lui ternyata. Ya Lui lagi-lagi ya ditutup karena Geekfam kayaknya merasa kalau misalkan second pick Lui itu bisa diambil sama RRQ dan Harit. Magic is my life. Magic is my life sudah ditutup, nggak ada jalan lagi. Itu dia salah satu concern di mana kalau para pasukan dari tim-tim tersebut dibandingkan harus menghadapi sosok dari Harit dan berpikir keras untuk mengcounternya, ada baiknya di ban ya Profesor? Di ban aja udah. Tapi Joy-nya nih masih jadi masalah harusnya. Karena tadi dalam keadaan under aja, My Kids dapat momennya untuk bisa mengambil banyaknya purple buff yang dimiliki sama Setsujin. Iya ya. Dan memang sepertinya lumayan licin gitu ketika bermain di tangan Maikens untuk Joy-nya sendiri. Dan RRQ sekarang punya kesempatan untuk ngambil Granger kalau misalnya mereka pengen prioritas buat sekarang. Atau di sisi lain ya Suyo ya yang biasanya akan kita lihat sekarang. Iya, Granger dan Mobius dulu. Karena Suyo masih bisa diambil di fase pick yang ketiga. Dan mungkin membuka potensi untuk si manusia ungu di Ren. Yang tentunya akan lebih kuat dalam teamfight besar. Ditambah lagi dengan efek dari Dark Wave. Yang tentu bisa sedikit memberikan efek sisi dibandingkan dengan sebelumnya dia menggunakan Cici. Dia dimana tidak memiliki efek sisi kecuali Curtain Call. Moskov Chow diambil. Seperti yang tadi kita mention. Berarti lebih mending lawan Moskovnya dibanding melawan Haritnya. Betul. Tapi kalau Moskovnya ini terbuka, tandanya mereka juga harus pikirkan kembali. Ini make it sangat mengerikan dengan power dari sosok Joy-nya. Dan keputusan untuk melakukan pick terhadap Tigreal di pick yang ketiga ini wise banget. Setuju. Untuk mengcover siapapun nanti jungle-nya. Iya ya, nangkep ke arah Joy akhirnya bisa ditangkap ya. Karena kalau di game sebelumnya kayaknya buat nangkep Joy dan Harit kalau game sebelumnya itu susah banget. Tapi untuk sekarang udah ada setidaknya satu jawaban nih dengan kehadiran Tigreal dan usernya juga Idok kan. Kita tahu gimana nih Tigreal Idok. Iya, mau Iron Hook, mau Implosion, terserah I-nya buat apa ya. Sama aja, sama-sama powerful banget dan masuk ke arah bending. Faramis bakal ditutup karena seperti yang kita tahu ya. Kalau misalkan di sini posisinya Chow Faramis early-nya powerful banget. Ditambah lagi Tigreal udah pasti bakal ke-deny kalau seandainya Implosion-nya bakal ditutup dengan Netherrealm. Yeah. Suyo juga ditutup karena tidak di-pick buru-buru tadi. Oke. Cuman jadi pertanyaan apakah Valentinanya ini bakal ditutup juga atau justru ingin diamankan nanti sama RQ Hoshi. Dan ternyata mereka lebih prefer untuk memilih ke arah Glue terlebih dahulu. Sosok badan ya yang dari tadi emang udah terbukti merepotkan banget. Bisa nge-handle 3 pemain sekaligus dan itu bakal jadi masalah sih. Oke. Tapi untuk menjadikan masalah dengan adanya Glue, tandanya mereka tidak mau lagi bermain dengan adanya utility yang defensif. Ya. Utility kan bisa ofensif dan defensif, Profesor. Ya, setuju. Sekarang mereka ingin coba untuk mengadu ke arah utility yang ofensif mungkin. Yang ofensif ya. Aku merasa kalau misalkan di sini picknya tertuju kepada Setsujin. Enggak ternyata last pick Setsujinnya. Dikasih bebas. Opsinya pun masih banyak. Ada Hanzo. Setsujin dengan Hanzo. Wow. Apakah kita akan lihat hal tersebut, Nevin? Bisa jadi sih sejujurnya ya untuk melihat Setsujin. Hanzo, apalagi ya secara tim RRQ juga udah pernah kan ngebawain Hanzo. Jadi Ya, tapi itu harusnya emang hero power dari Hazel kan masalahnya. iya. Tapi ya untuk pemain lainnya mereka udah Tahu lah, ya, gitu udah untuk setupnya udah tahu gimana nge-handle-nya. caranya. Tapi kalau melihat kondisi sampai sekarang ini, pakai Hanzo bukannya aku tidak setuju ya. Tapi mereka harus ada yang combine sama sosok dari Tigreal ini. Percuma juga kalau Tigrealnya digunakan tanpa ada following up damage. Sedangkan Valentina, ini bukan tipikal seperti itu. Dan kalau Lucas gue setuju. Itu dia, mereka butuh ada yang combine sama Tigrealnya. Wah, ternyata ini pick Valentinanya bukan cuma untuk ngedinai gerakan dari Tigrealnya biar nggak di-copy. Tapi ternyata ngedinai Lucas juga. Sehingga pick Valentina menurutku di sini poin penting banget. Malah jangan sampai Valentinanya nggak kepake nih sama RRQ.
Iya ya, harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Tapi di sisi lain Hilda nih, yang dari tadi sepertinya ditutup terus-terusan, akhirnya bisa keluar di tangan Geek Fam. Tapi untuk hasilnya, itu akan kita lihat sebentar lagi di game yang ketiga. Oke, Nevin masih menuju ke Geek Farm. RRQ. Profesor sepertinya juga menuju ke arah RRQ. Karena Lukas menjadi jungle-nya dan ini dia. One last chance. Siapakah yang akan jadi Geek Slayer atau King Slayer? Tapi ada angkat tangan sepertinya. Akankah ada sedikit pause? Tuh, nggak jadi hype, sabar. Malu tuh kalau yang pialanya mana tepuk tangannya, terus di pause. Gak jadi. Nggak jadi. Lagi dan ini dia line of down yang sudah menanti kita. Alright, tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam in-game Soebel Arena baru tepuk tangannya. Let's go to lane of down. Dan ini dia untuk early power yang akan ditujukan oleh kedua belah tim. Loyski yang kali ini menggunakan Chow harusnya masih akan sama agresifnya, masih akan sama mengganggunya. Tapi bedanya nggak langsung ke area jungle ya tadi untuk memberikan satu pemaksaan retribution. Dan ya pertukaran damage di Sakit awal. loh, sakit loh. Jangan salah itu sakit juga loh. Ya. Dan itu cukup mengerikan. Meanwhile di arah top lane, Kadera masih struggle dengan ada seorang Toy. Ya seperti kata Profesor KB, Nevin, di early seperti ini dia nggak boleh kalah. Ya makanya dia freeze ya minionnya ya. Biar Toy harus maju ke depan. Itu juga yang dilakukan sama Dairen. Biar wave minionnya menuju ke arah dari turretnya Dairen. Sama-sama melakukan freeze minion, hanya saja pembedanya mungkin di sini ada Master Assassin. Yang tentu akan membuat Kadera jauh lebih ofensif di laningnya. Oh iya tuh kan, apalagi Master Assassin. Dia udah prepare banget tuh Nevin untuk sendiri. Solo pick off ya yang bakal coba untuk dimainkan juga, secara damage akan lebih besar dari seorang Kadera nantinya. Tapi untuk RRQ juga ini mereka ya dengan bermain secara team fight itu bakal jadi tantangan tersendiri buat di early game sebenarnya. Di bawah level yang keempat mungkin dan di bawah untuk the lane pertama sampai nanti turtle muncul, mereka harus bisa mandiri di arah laning. Tapi Rians Oke, bakal coba dipasang. Flicker for defensive. Kali ini meanwhile di arah bottom lane, Gops akan coba dipasang. Dan flicker for defensive dari Idok. Dengan second hammernya berhasil mendapatkan Gops kembali. Dan kali ini first blood di tangan dari tim RRQ. Idok. Gila, satu tanker yang cukup menggugah selera para pasukan dari tim RRQ. Dan bahkan lihat Baluski di depan sana. Membuat para pasukan dari tim RRQ, mereka tidak akan kenal diam. Belum Unleash the Beast, karena Aboy masih satu posisi terbuka. Sangat keluar dikeluarkan, dan nampaknya kalau ngomongin ke arah sosok Susujin yang masuk lagi ke dalam, kalau dia nggak full health bar, ini akan jadi sia-sia. iya ya, dan ngelihat dari posisi Make It sepertinya belum ada satu upaya untuk melakukan penculikan karena turtle juga. Masih menunggu momentum yang tepat dan lebih tepatnya lagi menunggu Balayski. Karena mereka butuh mata ya di sekitar area objektifnya. Ya mereka butuh vision biar nanti kebuka. Dan targetingnya jadi lebih oke karena ada Chow ya, the Way of Dragon. Apakah turtle-nya akan direlakan sehingga pertukaran dengan orange buff yang akan dilakukan oleh MyKids sudah mulai bergerak ke seberang sana. Dan mencoba untuk mencari ofensivitas dari area jungle. Tapi lihat, kali ini Susujin dengan adanya turtle ini miliki para pasukan dari tim RRQ, rotasi langsung dibuat lari ke atas. Karena ini juga menjadi sebuah concern yang sangat penting ketika sosok Kadera dikasih ruang yang banyak. Ini berbahaya sekali nantinya ujungnya. Tapi Aboy! Purify Gaming! Gak bisa menyelamatkan dirinya dan itu dia Susujin. Unleash the Beast. Membuat perpasukan dari tim Geek Farm harus kehilangan mid lane. Plus Purify yang dia miliki dan Toy masih mengungguli Kadera di laningnya nih, Ben. Iya, tapi nih kalau ngomongin ketiga laning, sebenarnya dari Geek Fam udah mulai ketinggalan ya. Mulai tadi Gops yang sempat tumbang, Kadera yang lumayan ke pressure juga. Bahkan dari area mid, Aboy udah sempat terpick off. Dan ya, masih di angka yang sama ya untuk audience prediction 89% ke arah RRQ. Oke, bedanya sekarang Toy udah dapet Dead Sonata ya, jadi bisa memberikan poke damage. Dan lebih bisa bermain dari jarak yang lebih jauh, bisa last hit juga ke arah gerobaknya. Dan Kadera yang lebih dalam ancaman sepertinya karena poke damage-nya lebih mengerikan. Oke, ada MPLID Extremer. Amoy gemoy. Kenapa ya kalau Bang Aji yang ngomong kayak Gak cocok. nggak cocok. Terima kasih loh, Devin. Halo Kak Amoy. Halo. Serius banget ya. Iya. Mungkin karena lagi intens kali early Iya. game-nya kan. Lagi intens, sama lagi di game yang ketiga. Ini bakal Ini bencana. menentukan banget. Dan ada ini bencana nih, pas banget muncul juga ya. Ini bencana. Ini bencana kecil kalian. Malu tutup mulut. Malu tuh ya.
Aduh, tapi balik lagi ya ke dalam gamenya juga sekarang. Prince yang mengambil ultimate dari Sosok Lingen ini bakal lebih ke arah individual sih, lebih mengebuat dia lebih sustain saja. Apalagi pas banget Turtle juga akan segera muncul dan sepertinya untuk kedua belah XP laner ini bakal join di teamfight ini. Wah harus sih, karena kalau misalkan nggak join XP lanernya, udah pasti teamfightnya bakal jadi 5 lawan 4. Otomatis harus join. Tapi kayaknya tetap bakal jadi 5 lawan 4. Anyway, Geek Fam melakukan sebuah rotasi yang menarik Cadiranya ke bottom lane. Oke, Cadera ke bottom lane karena Cadera bisa datang kapan saja menuju ke arah Turtle dan di depan sana Lucas Plus mendapatkan Turtle mereka. Membuat dari arah Kyoshi melakukan tiba dan implosion! From Bindok berhasil mendapatkan Gops, tambah following up damage tambah dan tidak ada burst damage. Membuat Gops masih bisa selamat, tapi informasinya cukup mahal dengan flicker plus implosion dari Hero. Ya, ditukarkan dengan satu alter turret di bagian bottom lane, tapi masalahnya eliminasi dan turret di atas pun bakal menjadi milik dari RQ kan? Gila sakit banget, iya. Tetap bakal menjadi milik RRQ. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, untungnya sosok dari RRQ mendapatkan Lucas. Kalau tidak, invasi dari Baloiski ini udah bagus banget tadi. Ngebuat seorang Lucas agak sedikit terhambat. Iya. Dan akhirnya mengendorkan purple buff dia nih. Agak susah ya jadinya buat dapetin purple buff. Ditambah lagi tadi retribution dari Sutujin juga lagi nggak ready. Jadi ya bakal dilepas terlebih dahulu aja buat sekarang. Dan untuk para pemain dari RRQ Hoshito ini, yang berarti udah mulai bisa lebih aktif pas karena teamfight, itu udah mulai menjadi tanda bahaya juga buat Geek Fam. Ya setuju sih, karena Toy bakal dikawal pastinya. Udah ada Sky Pierce juga. Dimana item ini akan cukup ya untuk bisa memberikan efek eksekusi. Tapi Cadiranya masih belum ketemu jawabannya nih. Masih belum ada yang bisa ngejawab split push yang jadi jawab. Mungkin dengan Dairen terlebih dahulu. Tapi butuh Dairen juga RRQ-nya untuk teamfight. Iya, makanya berat juga nih RRQ sih. Kalau dimainkan oleh Cadera. Harus main 3-2 berarti. Kalau mainnya 3-2 agak cukup kurang, tapi lihat Duel Dragon dikeluarkan begitu saja begitu seorang Gops. Buying time diberikan, dan Susujin masih mau lebih. Dan lihat Alit the Pin! Berhasil melakukan satu point kill, karena Gops sudah tidak ada lagi jalan untuk pulang. Satu Spear of Destruction tidak berhasil mendapatkan siapapun. Meanwhile, Sang Cloud, Aboy! Salah kill from Bridge! Bahkan Baloiski bisa untuk menutup jalan dari seorang Rincia, tapi setidaknya dengan 2 point kill udah cukup mahal. Walaupun harus ditukar dengan turret juga di arah bottom lane. Wah, tetep ya nggak berhenti Cadiranya, bro. Ya ini dia, pemanfaatan ruang ya. Karena mau nggak mau, kalau misalkan Cadiranya join teamfight sekarang, dia belum cukup itemnya. Gak mampu, belum mampu. Belum mampu dan fokus, implosion telah dikeluarkan ke depan sana kah? Mundur ke belakang mendapatkan sosok dari seorang Mekin. Tapi volume damage masih sedikit kurang membuat para pasukan dari tim RRQ hanya mendapatkan Gops. Tidak mendapatkan Mikis, tidak mendapatkan Baloiski, dan fokus menuju ke arah Turtle yang ketiga untuk perfect Turtle tim RRQ. Sekalipun perfect, lihat goldnya masih terkejar dengan sangat intens. Ya, ini nggak ada perbedaan yang signifikan antara kedua belah tim. Paling dengan adanya 3 turtle yang dimiliki oleh Arkeology, perfect objective turtle, ternyata ini nggak cukup juga ya untuk membuat mereka lebih unggul dari arah ekonominya. Pertukaran inner turret di top lane sepertinya belum bisa dilakukan. Tapi untuk saat ini dengan kehadiran Toy ya tuker dengan purple buff. Jadi tetap rugi ya bisa dibilang buat Arkeology. Wow, lihat di sana Dairen benar-benar bisa mengacak-acak. Tapi lihat di bottom lane, one by one situation antara sosok seorang Moskov dan Rins. Dan para pasukan dari tim RRQ, mereka coba untuk one man situation, gagal. Loncat informasi telah didapatkan. Spear of Destruction yang berhasil membuat Cadera selamat. Dengan satu buah batu loncatan terhadap seorang Dairen, Cadera selamatkan dirinya dari ancaman tim RRQ. Wah, dan bisa-bisa dia tembusnya yang paling luar ya dari... Yang paling jauh. Iya, sekian banyak player dan yang paling dekat ke arah teman-temannya juga. Jadi cover bisa langsung muncul kalaupun tadi dipaksa oleh RQ Hoshi. Itu kalau dipaksa malah jadi teamfight yang takutnya dirugikan ya. Karena Maykits udah siap untuk nge-backup. Dan kebetulan Moskovnya juga udah punya damage pelan-pelan. Tapi balik lagi dalam 40 detik ke depan harusnya lebih berhati-hati untuk Cadiranya karena dia belum ready dengan Spear of Destruction-nya. Tapi mungkin untuk next team fight malahan rotasi Cadera akan menuju ke top lane karena Lord-nya ada di bawah. Dan split push di bawah otomatis akan malah mendekati member RRQ yang akan menguasai arena dari Lord-nya. Oke, yang kita perhatikan adalah Aboy nih. Aboy dari tadi belum punya ruang nih, Vin. Iya, susah ya untuk bisa ngedapetin space-nya. Mengingat ya untuk bagian depannya hanya mengandalkan nanti ke arah Gops atau dengan Hilda-nya sendiri. Tapi untuk sejauh ini ya boy, 2 kali tumbang karena Rins agak personal ya. Dari tadi dive in langsung ke arah boy. Gak peduli apa yang terjadi, Spear of Destruction. Cepat dikit deh. Oke, tapi lihat Cadera!
berhasil ditangkap oleh perpasukan dari tim RRQ. Meanwhile tiba untuk Blade Boy masih selamat. Perpasukan dari tim Geek Bomb mereka kehilangan Magnus, kehilangan Caldera, kehilangan Paloyski, dan bahkan nampaknya Lord akan dikasih ke RRQ tanpa ada sedikit gangguan apapun. Satu momentum yang akhirnya ngebuat dari RRQ Hoshi bisa ngedapetin keuntungan yang jauh lebih besar. Dapetin 3 pemain, dapetin juga karena Lordnya, dan pastinya akan ada tambahan turret-turret yang bisa di-secure nantinya oleh RRQ Hoshi. Wah, aku cukup terkejut loh. Awalnya aku kira ya dia bakal farming di top lane, lepasin Lordnya. Itu yang biasa dilakukan sama Geek Fam. Tapi ternyata mereka mau kontes team fight. Mereka ingin menghentikan farming dari Toy. Mereka sadar dari game pertama, Toy ini benar-benar merepotkan. Yes. Tapi ya satu buah chance yang cukup ekstrim gagal didapatkan oleh Geek Fam. Tapi para pasukan dari tim RRQ mereka udah mengungguli dari 3.800 gold yang sudah melambung jauh. Dan perbedaan kali ini kasusnya adalah Harit dan Moskov masih butuh item dan bahkan Riz. Wells Dragon di following up begitu saja dan bahkan lihat satu buat Terrify tidak berhasil ditambahkan dan Maken. Satu buah point kill ditambah dengan berhasil menghindari dia bisa diberikan oleh Sojin. Dikocek kiri kanan depan belakang dan nampaknya udah cukup sampai di situ saja. Ya, tapi nice move ya, tetap buying time yang berhasil dilakukan oleh Maikis, menghindari satu sergapan yang dilakukan oleh seorang Rin. Setup yang begitu lama, akhirnya sia-sia. Tapi sekarang masalah selanjutnya adalah Lordnya udah mulai masuk. Oke, Lord udah mulai masuk, tapi pasif turret masih ada, jadi tidak terlalu worth it. Obaleski terdeteksi di depan sana, permasukan dari tim RRQ dan langsung mudah ke belakang Idok. Implosionnya dikeluarkan dan satu harta-tata dan senata menutup seorang Baleski. Skypicer makin menaikkan damage yang diberikan dari seorang Toy. Gobs kembali lagi belum bisa memberikan impact kali ini. Sedikit keganggu, tidak. Distraction saja, that's it sampai di situ. Iya ya, dan gak ada informasi ya tadi ini untuk Caldera sendiri hampir. Almost is never enough. So close dan bahkan lihat member RRQ sekarang udah belajar dari Spear of Destruction tadi ya. Mereka malah berkumpul di satu titik yang dimana mereka nggak bakal ketemu gitu loh, sama SOD-nya. Sekalipun SOD-nya ketemu, wow. Wah, berempat sih. Itu bakal jadi mimpi buruk untuk caderannya. Iya, malah jauh lebih berat ya ketika SOD-nya connect nanti. Itu malah jadi tekanan buat Geek Fam atau bahkan bumerang. Dan sekarang Maikis diganggu lagi. Purple buff masih bisa di-secure memang. Gila sakit banget ya dari Maikis itu. Aduh, ke atas bro. Dan bahkan kalau bisa kita lihat dengan dari sosok seorang Dairon yang sudah pakai Athena aja. Iya. Itu meledaknya masih sakit loh Nevin. Iya. Itu mengerikan banget memang secara output damage yang bisa di-deliver sama Geek Fam. Tapi aku penasaran banget ya untuk Lord selanjutnya ya. Apakah dari RRQ Hoshi akhirnya bisa nge-secure lagi untuk Lord yang kedua atau Geek Fam bisa mainin lane jauh. Kalau tadi kasusnya seperti tadi Nevin ya, mereka kehilangan 3. Ini kayaknya nggak baik deh, karena di atas menit 12, damage turret udah di defensifnya udah berkurang. Winning conditionnya udah beda juga ya. Winning conditionnya beda, detikannya juga beda Nevin. Iya. Asalkan gak dipaksa team fight sebelum Lordnya mulai ya. Karena kalau tadi kan di Lord sebelumnya seperti itu ya. Tuh. Mereka mulai duluan tanpa adanya Lord, tapi kalau sekarang objektifnya ke arah Lord, mungkin bakal ada sedikit privilege buat Geek Fam dengan inner turret. Bagian bottom lane yang udah jauh banget. Nah, aku setuju sih. Kalau misalkan ngebiarin RRQ yang start Lordnya duluan, itu kayak nggak masalah. Yang penting nanti SOD-nya bisa connect kok. Dan jangan lupa untuk clear bottom lane terlebih dahulu karena Moskov powernya di split push. Tapi ini bakal di-start dengan sangat amat cepat ya. Udah mulai menipis dari arah Lordnya. Oke, Spear of Destruction-nya kena. Duel dari depan banget dan bisa di-stop point. Permasukan dari tim RRQ dengan kerabat Caldera. Ter-take down. Killing spree dari seorang Toy. Membuat para pasukan dari tim Geek Fam mereka kehilangan 3 pemainnya dan menuju ke arah poin yang kedua. Looking for wipeout. Maikis, the one last man standing. Maikis can you do it dan wipeout. Ini bencana. Lihat betapa kerasnya RRQ berhasil meluluhkan Geek Fam dan RRQ memastikan dominasi dari Geek Slayer. Geek Slayer berhasil dituntaskan oleh RRQ Hoshi. 2-1 menjadi skor akhir. Dan pada akhirnya Geek Fam